Halo, kembali lagi bersama saya Miftahul Arzak. Dan pada pertemuan kali ini, kita tentunya masih membahas tentang teori komunikasi. Nah, kalau yang sudah mengecek video YouTube ini, berarti itu sudah hampir 1 bulan ya, saya tidak membuat video tentang pembahasan teori komunikasi. Contohnya, kemudian pembahasan tentang teorinya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang broadcasting teori ya. Jadi sama dengan teori audiens pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya. Jadi itu semacam kayak apa ya? Jadi kayak grand teori gitu ya, yang bukan langsung merujuk tentang teori broadcasting ini seperti apa. Tapi di dalamnya ada membahas tentang efek, ada yang membahas tentang eh, kritis, kemudian tentang penerimaan masyarakat, dan kalau kita bicara terkait media misalkan itu ada bagaimana media itu menyampaikan pesan ya sebagai produksi atau komunikator, dan ada juga sebagai si penerima pesan atau itu komunikannya. Jadi itu semacam kayak grand teori, sama juga dengan penjelasan audiens kemarin, audiens teori, ada penjelasan-penjelasan detail tentang sub-sub bagiannya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang broadcasting teori. Bukunya masih sama ya. Jadi saya selalu akan tetap menggunakan buku Ensiklopedia Teori Komunikasi. Jadi ini editornya ada Stephen W. Littlejohn dan Karen Voss ya. Nah, sebelum saya menjelaskan secara detail dan saya flashback pada pertemuan sebelumnya, jadi siaran di YouTube ini selalu akan ya saya upload ulang itu di podcast saya. Jadi bisa didengarkan di Apple Podcast atau di Anchor ya, atau di apa ya, ada Google Podcast, ada beberapa yang sekarang sudah masuk ya. Jadi silakan dicek aja Miftahul Arzak, nanti di situ akan saya jelaskan tentang nggak hanya teori komunikasi, ada juga pembahasan tentang komunikasi lainnya di perkuliahan komunikasi tentunya ya. Yang saya mengajarnya itu ada metodologi penelitian, teori komunikasi ini juga, ada internet dan media baru, dan saya juga ada mengajarkan tentang pengantar ilmu komunikasi. Jadi para pendengar yang baru masuk ya ke jurusan ilmu komunikasi bisa mendengarkan itu. Biar ada gambaran kira-kira apa sih sebenarnya pembahasan tentang komunikasi itu. Kalau kita dengar komunikasi kan biasanya ya udah itu sesuatu yang sudah apa ya, alamiah lah yang kita alamin dari kecil, kita dari nangis kayak gitu kan, ngoe-ngoe gitu, ada komunikasi juga kita minta susu misalkan, atau pada saat kita sudah mulai besar berkomunikasi memintain sesuatu pada orang tua kita kayak gitu, itu juga bentuk komunikasi. Kemudian mulai besar-besarnya kita mulai dengan cara bernyanyi, ada pesan yang disampaikan, ada kemudian istilah-istilah yang kami sampaikan apa ya, yang antara saya dan teman saja yang mengetahui, itu juga bentuk dari komunikasi juga. Nah, kenapa menjadi ini penting untuk dipelajari? Nah, di situ di pengantar ilmu komunikasi di podcast saya ya, saya belum mengupload di YouTube. Kalau saya upload pun mungkin nanti bentuknya bukan gambar seperti ini ya, bukan video maksud saya seperti ini, tapi mungkin ya apa ya bahasanya tuh saya lupa. Eh, Audio spektrum. Ya benar, audio spektrum. Nanti modelnya audio spektrum untuk didengarkan. Nah, langsung saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya juga membahas tentang broadcasting teori ya, tetapi subbagiannya itu tentang teori efek media dan broadcasting ya. Jadi bicara tentang efek media, kemudian teori kritis dan broadcasting, itu pertemuan yang sebelumnya. Bisa silakan dicek nanti ya videonya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu adalah teori efek media dan broadcasting selanjutnya. Dan yang terakhir nanti akan kita bahas, bukan terakhir ding, ternyata ada selanjutnya juga, yaitu riset televisi. Dan yang terakhir ini baru, teori teknologi broadcasting. Nah, kenapa? Ya, sekali lagi saya ingatkan ya, siapa tahu ada yang mendengarkan tiba-tiba langsung di subbagian ini atau di pembahasan tentang teori broadcasting saja. Karena di awal saya sudah saya jelaskan. Kenapa saya harus menjelaskan dengan buku? Karena saya ingin menjelaskan teori sebagai sebuah sejarah. Kalau teori sebagai sebuah sejarah, saya perlu mengetahui runutnya. Jangan sampai saya salah menyampaikan informasi nantinya. Berbeda ketika kita berbicara teori sebagai aplikasi. Nah, itu bisa dilihat dari kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita aplikasikan teorinya, dan itu masih bisa didiskusikan atau bisa didebatkan
apakah teori itu masuk, bisa digunakan pada kehidupan sehari-hari atau tidak sama sekali, seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita harus membacanya karena kita membahas teori komunikasi sebagai sebuah sejarah. Nanti akan kita diskusikan juga dengan keadaan saat ini. Kalau ada yang bisa didiskusikan ya. Oke, langsung saja yang pertama, teori efek media dan broadcasting selanjutnya. Setelah pengumuman matinya riset komunikasi oleh Bernard Berelson, para peneliti media mulai menawarkan teori baru yang membahas konsep kekuatan media yang berada di antara efek terbatas dan efek kuat. Ini mungkin bicaranya bukan mati ya, tapi semacam kayak karena perkembangan zaman. Jadi ada banyak sekali perkembangan teknologi juga. Sehingga mungkin yang dibicarakan bahwa orang itu pasif ya ketika dia baru mendapatkan sebuah media, ya dia akhirnya ya tidak pasif lagi karena dia sudah sering berinteraksi dengan media tersebut. Jadi terbatas lah bahasanya, bukan mati ya. Jadi terbatas. Masih ada orang-orang yang mungkin terpengaruh kayak gitu. Atau dengan hadirnya media baru itu mungkin akan apa ya? Ada muncul pembahasan-pembahasan yang lainnya. Mungkin orang juga menjadi pasif juga dengan media-media baru seperti itu. Selanjutkan, teori yang terkait langsung dengan televisi dan broadcasting adalah teori kultivasi yang dikembangkan oleh George Gerberner ya dan rekan-rekannya di University of Pennsylvania sejak akhir tahun 1960-an. Ya. Gerberner merasa bahwa banyak studi tentang tayangan kekerasan di televisi terlalu fokus pada penunjukan bahwa pemirsa dapat meniru kekerasan yang mereka lihat di layar televisi. Meski ratusan studi kekerasan yang telah dilakukan itu juga relevan dengan bidang penyiaran, Gerberner memandang televisi terutama sebagai medium untuk bercerita, memberitahukan. Jadi teorinya adalah pemirsa televisi kemungkinan menganut konsep dunia yang kongruent dengan apa yang mereka lihat di televisi. Yang paling terkenal karena pecandu televisi sering melihat banyak tayangan kekerasan. Maka Gerberner berhipotesis bahwa mereka juga akan memandang dunia sebagai tempat yang lebih keras. Nah, ini berbicara tentang audiens itu pasif. Jadi langsung mereka menerima pesan-pesan, jadi mereka langsung terpengaruh seperti itu. Dia menyebut fenomena ini sebagai mean word syndrome. Teori kultivasi membahas banyak konsep lain yang berkaitan dengan televisi. Menurut Gerberner, arti penting televisi adalah medium penyiaran yang mendominasi industri penceritaan atau pemberitaan sejak tahun 1950-an. Meski media lain berpotensi memiliki efek kultivasi, televisi sebagai medium penyiaran adalah yang terpenting sebab jangkauannya masif. Jadi berbicara masalah televisi ini pembahasan tahun 1950-an. Ya, jadi berbicara bahwa televisi itu yang masif dibandingkan media-media yang lainnya. Mungkin kalau koran kayak gitu ya, itu berada dalam satu wilayah atau negara gitu. Lintas negara agak susah gitu. Berbeda kayak sekarang ya, kalau internet kita bisa langsung mengecek misalkan koran-koran internasional. Nah, mungkin pada saat itu adalah televisi ya yang paling masif yang bisa diterima mungkin di seluruh dunia. Teori lain yang menawarkan perspektif efek media adalah penentuan agenda atau agenda setting. Ini sering banget kita bahas. Teori ini dikembangkan pada tahun 1960-an, mengatakan bahwa media mungkin tidak memberitahukan apa yang dipikirkan, tetapi tentang sesuatu yang perlu dipikirkan. Maksudnya seperti ini, dalam agenda setting itu berbicara tentang sebuah isu ya atau pembahasan tentang sebuah fenomena yang ada di sekitar, tetapi itu menjadi topik yang menjadi perhatian masyarakat. Nah, di sini di teori ini ya, jadi bukan sebuah penjelasan tentang media itu seperti apa, bukan seperti itu, tapi ini teori ini menjelaskan. Berbicara bahwa media itu men-setting ya, dalam artian men-setting bahasanya bukan membuat-buat sesuatu. Kita tidak bicara negatif positif ya di sini, belum bicara seperti itu. Tapi masih berbicara media itu mencoba membuat apa yang harus dipikirkan oleh masyarakat. Contoh deh sekarang di dunia ini ya, atau di daerah ini lah, misalkan saya di Sumbawa gitu.
ada banyak sekali pemberitaan yang ada yang bisa jadi berita sebenarnya. Pertama, misalkan ada kekerasan, ada misalkan kelaparan, sakit dan lain-lain. Tapi kenapa gitu ya? Sekarang saya membuat video ini pada tahun 2020, itu bulan Juni ya. Jadi masih saat ini pandemi corona itu COVID-19 ya, itu masih ada di dunia atau masih ada di Sumbawa juga khususnya saat ini. Nah, itu menjadi suatu hal yang fokus yang sangat terpusat gitu tentang COVID-19 ini. Nah, inilah kita berbicara, media itu semua terus-menerus memberitakan sehingga itu menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan bahasanya. Itu menjadi penting untuk kita pikirkan. Nah, disinilah teori agenda setting itu berbicara. Jadi saya ulangi bahwa teori agenda setting itu mengatakan bahwa media mungkin tidak memberitahukan apa yang dipikirkan. Jadi dia tidak memberitahukan apa yang dipikirkan masyarakat gitu. Tapi mereka itu membuat sesuatu yang perlu untuk dipikirkan. Jadi mereka yang men-setting, mereka yang membuat berita ini penting loh. Jadi semua media itu memberitakan tentang COVID-19, yaudah fokus kita ke situ jadinya akhirnya. Selanjutkan, Maxwell McCombs dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa agenda organisasi termasuk media berita penyiaran mempengaruhi agenda publik. Perkembangan selanjutnya dalam teori penentuan agenda menemukan bahwa penyampaian berita dapat mempengaruhi cara audiens menerima informasi. Dan frame berita itu juga penting untuk mempengaruhi bagaimana audiens menerima dan menginterpretasikan berita. Meskipun penentuan agenda dapat diaplikasikan ke medium jurnalistik, banyak studi di dalam teori ini mencakup siaran berita televisi. Kekuatan televisi untuk menentukan agenda politik telah diakui sejak tahun 1960-an. Dan riset tentang penentuan agenda telah menginformasikan kekuatan teori itu. Nah, teori efek media yang ketiga yang dikembangkan sesudah munculnya televisi adalah spiral kebiasaan atau spiral of silence. Ini sebenarnya pembahasan per sub-sub ini ada pembahasan khusus saya buat videonya ya. Tapi nggak apa, di sini menjelaskan tentang teori efek media dan broadcasting yang selanjutnya setelah teori yang kritis media seperti itu ya. Mengatakan bahwa opini publik tidak hanya merupakan jumlah dari keyakinan individu. Ini spiral of silence ya. Opini publik juga terdiri dari keyakinan orang tentang apa yang dipikirkan orang lain. Jadi dia berpendapat bahwa orang kecil kemungkinan mengekspresikan opininya jika mereka merasa orang lain tidak sama dengan opininya. Yang lebih penting, dia berpendapat bahwa orang akan menggunakan media sebagai dasar berpikir tentang apa yang dipikirkan oleh orang lain. Ini dinamakan tenor media. Karena teori spiral kebisuan dikembangkan sejak tahun 1970-an, maka kekuatan televisi dibahas oleh teori ini, terutama dari segi kemampuan untuk menggambarkan opini sebagai sesuatu yang normatif bagi audiensi yang besar dan heterogen. Nah, di beberapa penjelasan sudah saya jelaskan. Pentingnya, kenapa saya bilang tadi saya harus membaca buku ini untuk menjelaskan. Yang selanjutnya adalah penting kita menjelaskan tahun ke tahun karena dalam setiap tahun itu ada momentum-momentum. Bisa jadi misalkan pada tahun 1970-an ini televisi sudah hadir tapi belum terlalu masif misalkan contohnya. Atau internet tentunya belum ada juga ya, sehingga pembahasan-pembahasan atau cara berpikir kita ya harus kita samakan konteks waktunya. Bahwa media yang hadir saat itu hanya televisi saja atau koran saja, belum ada internet. Nah itu maka menjadi suatu hal yang penting kita membahas. Perlu kita ketahui tahunnya dan perlu juga kita mengetahui ini loh batasan-batasannya mereka, sehingga kita nggak bisa mencampur adukan ya cara berpikir kita tahun ini misalkan dengan tahun 1970-an 2020 ini ya atau 1970-an. Nah itu nggak bisa dicampur adukan jika kita bicara masalah teori sebagai sebuah sejarah. Berbeda ketika nanti kita berbicara teori sebagai sebuah aplikasi. Apakah itu masih bisa berjalan atau masih ada teori itu bisa dijelaskan dalam keadaan-keadaan saat ini. Kebanyakan teori efek media saat ini memang dibentuk oleh kekuatan televisi untuk mendistribusikan pesan ke audiens yang besar dan heterogen. Sejak tahun 1950-an sampai 1990-an, televisi jelas mendominasi kesadaran massa. Jadi bagi teori efek media yang didasarkan pada konsep masyarakat, yang terdiri dari individu yang anonim dan tak saling berhubungan,
medium televisi direpresentasikan sebagai poros media massa. Dalam pengertian ini, hampir setiap teori efek media yang dikembangkan setelah tahun 1950-an dapat dilihat sebagai respon terhadap televisi dan karenanya merupakan teori broadcasting. Tidak mengejutkan, televisi dianggap sebagai satu faktor yang berhubungan dengan sejumlah pertanyaan dan isu sosial. Sudah saya jelaskan tadi ya, kenapa ada banyak muncul teori misalkan tentang televisi yang rentangnya itu 1950-an, kemudian masuk ke 1990-an karena itu masa-masa televisi mulai hadir dan mulai masif digunakan sehingga kita berbicara masalah efeknya mungkin, berbicara kenapa media ini harus dimunculkan, bagaimana audiens itu menerima tentang media televisi. Nah, jadi itu berdasarkan konteks waktunya dan mungkin bisa jadi konteks ruangnya juga. Tergantung ya kultur daerahnya atau kultur negaranya tempat pembahasan teori itu juga dibahas. Selanjutnya yaitu riset televisi. Ini mulai bicara masalah riset televisi. Kebanyakan media menarik perhatian kritikus sosial setelah media berkembang dan menjadi aspek penting dari kultur. Ini berlaku untuk radio, film, musik pop, komik, dan media massa lainnya. Tetapi dibanding media lain, televisi tampaknya sangat kuat sehingga ia jauh lebih menarik perhatian kritikus dan para periset. Mungkin pada saat itu audiovisual mulai muncul ya, jadi mulai ada gambar berwarna, kemudian ada juga suara-suaranya. Atau mungkin di awal-awal belum berwarna juga, tapi ada gambar gerak lah seperti itu. Jelas isu dominan adalah tayangan kekerasan di televisi. Pada tahun 1960-an, persaingan antara 3 jaringan penyiaran menimbulkan acara-acara yang makin bercorak petualang aksi, film cowboy western, dan drama kejahatan. Meski kekhawatiran itu jika dilihat dari standar sekarang tampaknya tidak besar, jika dibandingkan dengan acara di era yang disebut abad kejayaan televisi, yang berisi tayangan drama, kuis, hiburan, musik, variety show, dan sejenisnya. Jadi di awal-awalnya itu masih bercorak kekerasan ya televisi itu. Mulai pada saat ya tahun 1972, 1970-an ke atas lah ya. Mulai yang banyak disukai oleh masyarakat itu yang bercorak drama, kuis, hiburan gitu, reality show gitu ya. Mungkin sampai saat ini juga masih ada juga masyarakat yang yang suka mengonsumsi tayangan-tayangan tersebut. Masih muncul acara-acara kekerasan baru ya dari mungkin dulunya cowboy western kayak gitu atau peperangan dan lain-lain. Mungkin ada kekerasan-kekerasan yang lain mungkin tayangan-tayangannya. Ya seperti sekarang kalau ada film Star Wars, kemudian filmnya semua Spider-Man, Superman dan lain-lain. Kekerasannya berbeda gitu ya. Jadi drama dicampur perkelahian, peperangan seperti itu. Mungkin itu disebut sebagai kekerasan yang baru. Ya, selanjutnya Surgeon General of the United States menerbitkan laporan pada tahun 1972 tentang kekerasan televisi. Menyimpulkan bahwa menonton tayangan kekerasan di televisi menimbulkan akibat yang buruk. Pemerintah mengembangkan dan memperbarui temuan ini pada tahun 1982. Sejak itu, pandangan dominan yang muncul adalah acara kekerasan di televisi memang menimbulkan dampak negatif. Seperti melemahnya kepekaan terhadap kekerasan, peniruan tindak kekerasan, dan penerimaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Meski kekerasan selalu menjadi bagian dari cerita, kedatangan televisi sebagai medium penyiaran berarti pula bahwa citra kekerasan kini dapat disaksikan oleh semua orang hampir di sepanjang waktu. Dan meningkatnya realisme dan kemenonjolan kekerasan. Pemerintah sedang mempertimbangkan mengatur tayangan kekerasan tetapi tak banyak yang diwujudkan. Selain aturan penetapan sistem rating sukarela oleh media televisi sendiri dan pengenalan V-chip pada 1996 yang memungkinkan orang tua untuk memblokir program yang mereka anggap terlalu keras bagi anak-anak. Nah, ini sebuah sejarah juga bagus untuk kita ketahui. Jadi tahun 1996 itu ada namanya pengenalan V-chip. Saya sendiri baru dengar juga ini ya. Perhatian lainnya adalah pada pengembaraan televisi yang kelompok minoritas dan terpinggirkan lainnya. Keprihatinan adalah pada fakta bahwa televisi terutama pada masa-masa awal
menstereotype kelompok seperti Afrika, Amerika, dan wanita. Riset menunjukkan ya, jadi orang Afrika Amerika lebih kecil kemungkinannya muncul di acara televisi saat dibandingkan dengan presentasi populasi mereka. Dan jika mereka muncul di televisi, mereka sering digambarkan dalam peran stereotype, entah sebagai pembantu atau penjahat. Wanita juga lebih sedikit muncul, dan jika muncul biasanya dalam peran tradisional, seperti ibu, sekretaris, perawat, dan sebagainya. Sampai saat ini ya kebanyakan juga ya. Ketika tidak muncul dalam peran ini, mereka ditampilkan sebagai objek keinginan. Banyak riset dari berbagai perspektif teoritis menunjukkan bahwa penggambaran ini penting dalam term bagaimana orang memandang kelompok yang terpinggirkan. Tetapi televisi terbukti mampu beradaptasi, setidaknya sebagian dengan perubahan sosial. Orang kulit hitam dan wanita kini lebih sering muncul dan perannya juga semakin diperluas. Fenomena serupa juga dapat dilihat dalam penggambaran gay dan lesbian. Meskipun demikian, meski sudah ada peningkatan, masih ada kelompok lain seperti orang Latin dan Asia yang masih kurang terwakili di televisi. Dan bahkan kelompok yang semakin sering muncul di televisi itu masih bisa menunjukkan argumen bahwa kultur pria kulit putih yang dominan dan bahkan bersifat hegemonik masih berdampak di level masyarakat ya. Jadi meskipun pendapat tentang efek kuat media mulai luntur, televisi masih disalah atas terjadinya problem sosial seperti penyalahgunaan narkoba, perilaku tak sehat seperti merokok dan makanan tak sehat, prestasi pendidikan yang rendah pada anak, kurang minat pada pengetahuan politik, kegagalan menjalankan seks yang aman, dan sebagainya. Ribuan studi telah dilakukan untuk melihat hubungan menonton acara televisi dengan berbagai efek negatif. Ya, jadi seperti itu ya tentang studi-studi yang ada di televisi. Oke, itulah penjelasan tentang riset televisi di teori broadcasting. Selanjutnya yaitu teori teknologi broadcasting. Ini menarik untuk dicatat bahwa dominasi televisi sebagai medium massa telah ditentang atau dimulai pada tahun 1980-an dengan munculnya televisi kabel dan VCR, dan baru-baru ini dengan munculnya internet, YouTube ya, seperti saat ini, yang saya belum punya data real sih tentang pergeseran penonton televisi ke YouTube, tapi bisa dibilang juga cukup signifikan juga seperti itu, terutama kalau misalkan orang-orang mahasiswa yang ada televisi di rumahnya kayak gitu, dengan menggunakan internet itu bisa mereka itu menyaksikan. Lagi di YouTube, tayangan-tayangan yang sudah lewat itu masih bisa disaksikan juga ya. Selanjutnya, penyiaran tradisional yang diwakili oleh televisi siaran udara telah kehilangan banyak pangsa pasarnya yang digerogoti oleh media baru. Pada saat yang sama, menonton televisi dalam berbagai bentuknya masih merupakan aktivitas media yang umum dilakukan banyak orang. Tetapi kemunculan media baru menunjukkan fakta bahwa bentuk teknologi, dalam kasus ini broadcasting, juga dapat memberi efek penting. Teori modernisasi yang populer pada tahun 1960-an sampai 1970-an mengatakan bahwa masyarakat yang berkembang dapat lebih cepat bergeser dari tradisionalisme ke modern dengan masuknya komunikasi media massa. Akses ke informasi dari media massa akan membantu dunia ketiga melewati tahap perkembangan dengan menggantikan pandangan tradisional dengan pandangan yang menjadi ciri demokrasi kapitalis maju. Teori difusi inovasi juga fokus pada teknologi dan adopsinya sebagai tanda modernitas, meski teori ini juga memasukkan komunikasi di level interpersonal dan komunitas sebagai determinan penting dari pergerakan masyarakat ke arah modernisasi ya. Jadi fitur teknologi broadcasting, khususnya kemampuan menjangkau audiens yang buta huruf di tempat yang jauh, menyebabkan teknologi ini cocok untuk eksperimen dalam inovasi untuk modernisasi. Nah, jadi kedatangan broadcasting satelit menyebabkan kekuatan teknologi broadcasting menjadi makin menarik. Eksperimen dilakukan dengan penggunaan televisi di tempat terpencil di negara berkembang. Dan banyak proyek broadcasting, entah itu radio atau televisi, dilakukan untuk memajukan perkembangan sosial, ekonomi, dan kultural. Meskipun ada beberapa yang sukses,
Para pengkritik mengatakan bahwa penyiaran hanya bertindak untuk menyampaikan nilai-nilai kekuatan kapitalis dominan. Kekhawatiran akan neo-imperialisme atau neokolonialisme meredupkan pandangan tentang manfaat kekuatan broadcasting sebagai alat untuk perubahan sosial yang positif. Jadi banyak yang mengkritik, yang menganggap ini sebagai bentuk kapitalis seperti itu. Bagaimana juga pada tahun 1980 dan tahun 1990-an ya, broadcasting telah menjangkau lebih banyak orang dan produksi lokal terus menambah outputnya. Bagi banyak negara di mana televisi pemerintah adalah hal biasa, outlet iklan berita bertambah banyak, sering melalui televisi kabel dan satelit. Fakta bahwa industri media lokal di negara seperti India menjadi industri besar dan tampaknya mengkonfirmasi beberapa aspek dari pendapat pendukung pendekatan modernisasi dan penentangnya. Teknologi ini memang kuat seiring dengan perubahan perekonomian suatu negara. Tetapi kualitas broadcasting sebagai medium utama untuk menyampaikan iklan juga berarti bahwa model ekonomi kapitalisme pasar bebas menjadi bagian dari paket kemasan teknologi atau kemajuan teknologi itu sendiri. Jadi mungkin teori broadcasting sebagai teknologi yang terpenting walau kontroversial adalah teori dari Marshall McLuhan. Dia memandang media sebagai perluasan indera kemanusiaan, ya. Dan dia tidak terlalu memperhatikan pada konten medium, tetapi lebih pada bentuknya. Dia mengatakan bahwa medium adalah pesan atau medium is the message yang sering banget kita dengar ya. Maksudnya penggunaan media tertentu cenderung mereorganisasikan pemikiran manusia. Yang paling penting menurut McLuhan ialah transisi dari kultur literer atau tulisannya, kultur mata, ke kultur aural melalui media kultur telinga. Jadi orang melihat yang biasanya orang kan kalau masa-masa di awal itu poster, koran itu mereka melihat saja, membaca dan lain-lain. Sekarang sudah mulai masuk ke pendengaran, jadi melihat sambil mendengar. Jadi ini ada perubahan kultur yang ada di situ. Itu juga bisa menjadi sebuah riset juga sebenarnya. Marshall McLuhan tidak menunjukkan pentingnya perkembangan tulisan sebagai pembuka pemikiran barat yang rasional, ilmiah dan modern. Dia mempopulerkan gagasan ini ke audiens yang lebih luas. Dia sendiri menjadi salah satu fenomena media pada era tahun 1960-an. Meski gagasan McLuhan tersebar luas, gagasan itu tidak terlalu banyak menarik perhatian teoritisasi komunikasi. Pada umumnya, pemikiran diserang dengan kritik determinisme teknologi. Ide bahwa semua efek teknologi dapat dideduksi dari bentuknya. Raymond Williams, ya, jadi dia menjelaskan teori dari penjelasan tentang televisi atau teknologi and cultural form. Dia mengatakan bahwa keputusan kultural, sosial, dan politik mempengaruhi bagaimana teknologi akan digunakan. Bagaimanapun juga seperti sudah kita lihat, kebanyakan teori broadcasting terkait dengan teori efek media dan karenanya konten dan bentuknya saling berkaitan satu sama lain. Jadi banyak sekali pengaruh broadcasting itu kalau kita berbicara masalah ekonomi, politik media misalkan, itu berbicara masalah orang-orang di belakang media itu sendiri. Ketika media itu sebelum sampai ke masyarakat, tentunya akan ada banyak diskusi-diskusi yang terjadi antara si pemilik media, entah wartawannya, kemudian mulai nanti mereka disiarkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, oke para pendengar, pada pertemuan kali ini dan minggu lalu kita sudah membahas tentang broadcasting teori. Yang di dalamnya ada teori efek media dan broadcasting, teori kritis dan broadcasting. Silakan nanti di video selanjutnya nanti dicek ya. Dan selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang teori efek media dan broadcasting selanjutnya, riset televisi, dan yang terakhir tadi adalah teori teknologi broadcasting. Nah, sekali lagi jika para pendengar mau mendengarkan penjelasan tentang teori komunikasi yang lainnya, itu pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah jelaskan. Pertemuan selanjutnya tentunya kita akan menjelaskan lagi tentang teori-teori yang lainnya. Dan jangan lupa dengarkan juga di podcast saya, bisa dicek nanti Miftahul Arzak ya. Nanti bisa langsung mendengarkan beberapa penjelasan tentang teori-teori komunikasi atau mata kuliah pengantar ilmu komunikasi atau metode penelitian yang berhubungan dengan komunikasi. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya tentang teori-teori selanjutnya tentunya. Yo!